Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Juniati. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran dari materi determinan matriks. Yang pertama, siswa dapat menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Yang kedua, siswa dapat menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3. Dan yang ketiga, tujuannya adalah siswa dapat menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual determinan matriks. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalkan kita mempunyai matriks A ya dengan entry-entrynya yaitu A, B, C, D. Maka determinan matriks A ini dapat dinyatakan dengan ini ya disingkat det A. Determinan A ini sama dengan disimbolkan dengan tanda garis tegak ini ya. Ini berarti adalah determinan matriks A sama dengan ini lambangnya ya tegas ini tanda kurung tegas lurus itu dilambangkan dengan hasil perkalian A dikali D AD dikurang hasil perkalian B kali C ya. Ibu ulangi, jadi determinan A dengan entry matriks seperti ini A, B, C, D, determinannya adalah A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya seperti ini. Kita punya matriks A 3, 4, min 2, min 1 ya. Maka determinannya ya kita bisa menghitung dengan seperti ini ya, lambang determinan A sama dengan kita tuliskan ya dalam tanda mutlak ini. Tanda mutlak tegak kurungnya 3, 4, min 2, min 1. Cara menghitungnya kita hitung, kalian perhatikan. Cara menghitungnya kita kalikan 3 dikali negatif 1. Berarti negatif 3. Dikurang, ini anak-anak kalian hitung, min 2 dikali 4. Yaitu min 8 sehingga bisa disederhanakan min 3 ini negatif dikali negatif jadi positif 8 negatif 3 tambah 8 ini adalah 5. Ini adalah determinan matriks A. Jika kita punya matriks B dengan entry baris pertama min 3 min 4 baris keduanya min 2 min 1 maka determinan matriks B dinyatakan seperti ini. Cara mengerjakannya, ini kita kalikan. Min 3 dikali min 1, yaitu 3 dikurang. Min 2 dikali min 4. Ya, negatif dikali negatif, itu anak-anak hasilnya positif. Jadi 2 kali 4, 8. Ya. Sehingga bisa diselesaikan 3 dikurang 8, ya. Adalah negatif 5. Itu adalah cara menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Kita lanjutkan sekarang bagaimana cara menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3. Ya, di sini ada matriks A ya. Matriks A di sini ya terdiri dari barisnya ada 3 ya. Kolomnya juga ada 3 entry-nya ya, sehingga dikatakan matriks A ini berordo 3 kali 3. Bagaimana cara menghitung determinannya? Caranya ya, kita tuliskan dalam tanda kurung tegak ini, determinan matriks A. Caranya mudah anak-anak. Kita tuliskan lagi berulang 2 kolom yang pertama. Kolom pertama ini kita tuliskan. Kemudian kolom kedua kita tuliskan lagi. Langkah selanjutnya untuk mengerjakannya, kita kalikan. Jadi kita kalikan ini A11 dikali A22 dikali A33. Ditambah, ini arahnya sama ditambahkan. A12 dikali A23 dikali A31. Ditambah, kita kalikan lagi ini. A13, A21, A32. Nah selanjutnya
Dari bawah sini, dari kiri bawah ya, kiri bawah mau ke kanan atas. Dikalikan A31, A22, A13 karena arahnya ke atas sana berbeda dengan arah tadi dari atas kiri atas ke kanan bawah, maka ini kita kurangkan. Dikurang. Begitu juga dengan ini ya, dikurangkan A32 dikali A23 dikali A1, 1. Kita kurangkan lagi dengan yang terakhir adalah A33 dikali A21 dikali 12. Kemudian setelah hasilnya ini tinggal kita sederhanakan ya. Itu adalah akan diperoleh nilai determinan matriks A. Jadi untuk berordo 3 kali 3 ini kita menggunakan dengan cara seperti ini, dinamakan dengan metode Sharus ya, metode Sharus. Selanjutnya anak-anak kita ke contoh soal berikut ini. Di sini ada soal ceritanya. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya, dan Benny harus membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya, tentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelasnya. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini ya dengan menggunakan konsep determinan matriks. Di sini bisa kita misalkan ya, misalkan bahwa X itu adalah harga ayam penyet per porsinya, sedangkan Y adalah harga es jeruk per gelas. Nah, di sini kita lihat dulu dari pesanannya Siti ya. Siti memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Bisa kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan berapa yang dibayar Siti ya. Siti harus membayar Rp70.000. Kemudian kita lihat pesanannya Benny. Ya, Benny dan teman-temannya memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Bisa kita tuliskan 5X ditambah 3Y sama dengan yang dibayar Benny. Ya, Benny harus membayar Rp115.000. Nah, dari dua persamaan ini ya yang berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel, kalau waktu di SMP kalian menyelesaikannya dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk di kelas 11 ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan konsep determinan matriks. Kalian perhatikan penjelasan berikutnya ya, Nana. Jadi kalau kita mempunyai sistem persamaan linear 2 variabel dan bentuknya seperti ini ya, tadi A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka cara menyelesaikannya adalah dengan konsep matriks adalah sebagai berikut anak-anak ya. Jadi ini mudah sebenarnya. Ini kita tinggal mencari determinan D-nya, ini juga determinan D. Yang di atas ini adalah determinan X, yang ini adalah determinan Y. Cara mencarinya seperti ini, ya. Untuk nilai X, ya kita pindah ke sini ada angka-angka ini ya. Ini adalah koefisien X, ya. Ini adalah koefisien Y-nya, dan ini adalah konstantanya 70.000 dan 115.000. Untuk mencari nilai X, anak-anak di sini ya di determinan X ini adalah determinan X ya. Ini adalah D-nya. Nah, untuk mencari determinan X ini kita masukkan, kita ganti X ini, koefisien X ini yang 3 dengan 5 ini kita ganti dengan di sini kita masukkan 70.000 dengan 115.000. Ini ya, tuliskan ini C1, C2. Kemudian ini B1, B2-nya adalah koefisien ini. Ya, 2 dan 3. Cara pengerjaannya seperti tadi ya, kita kalikan. 70.000 dikali 3. Berarti ya ini dikalikan, berarti 21.000. Dikurang, ini kita kalikan. 115 dikali 2. Ya, kalikan berarti 230.000. Selanjutnya untuk D ini diambil dari ini koefisien A1, A2 berarti 35 kita tuliskan, kemudian koefisien B1, B2 yaitu 2,
23. Cara pengerjaannya sama tadi ya. Determinannya kita kalikan, berarti 3 kali 3, 9 dikurang 5 kali 2, 10. Kita hitung, ini berarti negatif 20.000 ya anak-anak ya, 21 ya, 210 ya, 210.000 dikurang 230.000 negatif 20.000, yang ini 9 dikurang 10 negatif 1, sehingga diperoleh harganya 20.000. Sedangkan untuk mencari nilai Y, berarti Y itu ada di sini ya. Maka yang kita tulis di sini adalah 35, ini tetap, untuk koefisien X-nya tetap, kita ambil 35. Sedangkan untuk koefisien yang di kolom kedua ini, kita letakkan nilai konstantanya yang D1, C1, C2 ya, kita pindahkan sini ya. Nah, jadi ini adalah 70.000 dengan 115.000. Cara pengerjaannya kita kalikan seperti tadi ya. 3 dikali 115 berarti 345.000 dikurang ini 5 kali 70.000 350.000 ya. Kemudian ini 3 kali 3 9 ya, dikurang 5 kali 2 10, sehingga sini hasilnya 345 dikurang 350 negatif 5, negatif 5.000, ini adalah negatif 1, sehingga jawabannya ini adalah 5.000. Ini adalah nilai Y-nya. Ini adalah nilai X, sehingga bisa disimpulkan harga ayam penyet per porsi itu sebesar Rp20.000 dan harga es jeruk per porsinya sebesar Rp5.000. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah perusahaan penerbangan ya, di sini sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100 ya, Airbus 200 dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP ya. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut ini. Jadi ini ada jumlahnya ya, ketentuannya. Kalau pada Airbus itu ya, Airbus ini Airbus 100 ini jumlah untuk kelas turisnya 50, kelas ekonomi 30, kelas VIP-nya 32 penumpangnya. Untuk Airbus 200 ini jumlah kelas turisnya 75, jumlah kelas ekonomi 45, kelas VIP-nya adalah 50 penumpang ya. Sedangkan untuk Airbus 300 itu jumlah kelas turis 40, kelas ekonomi 25 dan kelas VIP-nya adalah 30. Ternyata perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A ini seperti pada tabel ini, yaitu kelas turis berjumlah 305 penumpang, kelas ekonominya berjumlah 185 penumpang, dan kelas VIP 266 penumpang. Sekarang perusahaannya memikirkan ada berapa jenis pesawat yang harus disediakan untuk menampung semua penumpang ini ya, baik kelas turis, kelas ekonomi maupun kelas VIP. Nah, untuk menjawab ini kita akan menggunakan konsep determinan matriks. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu model matematikanya dari soal cerita sebagai berikut ya. Jadi di sini karena yang ditanya adalah berapa banyak pesawat, berarti yang dijadikan variabel adalah jenis pesawatnya ya. Itu kuncinya. Jadi apa yang ditanyakan? Banyak pesawat, berarti yang kita jadikan variabelnya adalah jenis pesawatnya, bukan jenis kelasnya ini ya. Jadi kita misalkan Airbus ini X, Airbus 200 ini Y-nya, variabel Y, Airbus 300-nya adalah Z-nya. Selanjutnya kita buat model matematikanya untuk kelas turis dulu. Ya, untuk kelas turis berarti 50 X ya. Kemudian 75Y ditambah 75Y ditambah
40 Z sama dengan berapa jumlah penumpang seluruhnya? Itu 305. Untuk kelas ekonomi ya, berarti pada Airbus 100 30X ditambah 45Y ditambah 25Z sama dengan jumlah seluruhannya 185. Sedangkan untuk kelas VIP itu pada Airbus 100 berjumlah kuotanya 32X ditambah Airbus 200-nya 50Y ditambah pada Airbus 300 itu 30Z. Keseluruhan jumlah penumpangnya adalah 206. Nah, dari modal matematika ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan determinan matriks ya. Nah, adapun determinan matriks yang diberikan anak-anak seperti konsep tadi ya, konsep matriks yang berordo 2x2. Sekarang ordonya di sini adalah 3x3. Maka kita akan menentukan nilai D-nya, determinan D, menentukan nilai determinan X, determinan Y, determinan Z. Kemudian setelah kita menemukan keempat nilai-nilai ini, kita akan mencari nilai X itu adalah determinan X dibagi D, Y adalah determinan Y dibagi D, dan Z adalah DZ atau determinan Z dibagi nilai determinannya. Nah, sudah kita misalkan tadi X itu ya, ini Y, Z, kemudian tadi model matematikanya seperti ini. Sekarang kita akan mencari nilai D dulu determinannya. Caranya, anak-anak mudah saja. Kita tuliskan koefisien pada variabel X-nya. Ini pada kolom pertama matriksnya ya. Kita tuliskan 50, 30, 32. Untuk koefisien Y-nya kita letakkan di kolom kedua, 75, 45, 50. Untuk koefisien Z, variabel Z, kita letakkan di kolom ketiga. Langkah selanjutnya, kita tuliskan ya, ini tetap kita tuliskan 2 berulang pada kolom pertama dan kolom kedua. Kita tuliskan lagi, sudah kalian tuliskan ya. Selanjutnya untuk pengerjaannya kita kalikan 50 kali 45 kali 30 ya, ditambah arahnya sama ya, berarti ditambah 70 kali 25 kali 32 ini ya. Ditambah ini arahnya masih sama ya, dari atas ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, ini berarti 40 kali 30 kali 50. Nah, sekarang berubah arahnya dari kiri bawah ke kanan atas. Maka kita kurangkan ya. Ini dikurang, dikalikan dalam kurung 32 dikali 45 kali 40. Dikurang, ini juga 50 kali 25 kali 50. Ya. Dikurang lagi ini ya, karena arahnya masih dari bawah sini. 30 kali 30 kali 75. Nanti kalian jumlahkan ini, kemudian dikurangkan. Kalian buktikan bahwa hasilnya adalah negatif 100. Bisa Nana? Saya? Jadi buktikan bahwa nilai determinannya adalah negatif 100. Kita lanjutkan menentukan nilai determinan X. Kalau tadi determinan D, untuk nilai determinan X, anak-anak, kita ganti di sininya pada koefisien X yang tadinya di sini A1, A2, A3, kita gantikan nilai D-nya ini ya, D1, D2, D3. Jadi yang tadinya di sini 50, 30, 32 kan, kita ganti dengan 305, 185, 206. Yang untuk kolom Y-nya tetap, untuk nilai Z-nya tetap. Cara pengerjaannya kayak tadi, kita tuliskan ini berulang, kolom pertamanya kita tuliskan, kolom kedua juga kita tuliskan. Kemudian kita kalikan sini ya, tinggal mengalikan. Tinggal kita kalikan ini 305 dikali 45 kali 30. Sini kita kalikan lagi 75 kali 25 kali 206. Kalau kalian kalikan lagi 80 kali 105 kali 50. Sambil dihitung ya anak-anak ya, Ibu sebutkan. Dikurang, ini dikurang karena arahnya nih dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ini 206 dikali 45 dikali 40. Ya, sambil dihitung hasilnya berapa ini.
Kemudian 50 kali 25 kali 305 ya. Kemudian dikurang lagi 30 kali 185 kali 75. Nanti hasilnya, hasil perhitungan kalian tadi, kalian dijumlahkan dulu, kemudian dikurangkan. Dicek apakah betul jawabannya negatif 300. Kita lanjutkan menentukan nilai DY. Ya, untuk menilai DY, Y itu kan ada di kolom kedua ini ya. Nah, maka kolom pertama ini tetap 50, 30, 32. Nah, untuk kolom keduanya, ini yang tadinya 75, 45, 50, kita gantikan dengan 305, 185, 206. Jadi pada saat mencari DY, maka D1, D2, D3 ini letakkan di kolom kedua. Yang selanjutnya tetap. Nah, cara pengerjaannya masih sama seperti tadi. Tuliskan 2 kali berulang. Kalian kalikan 50 kali 185 kali sini ya. 305 kali 25 kali 32. 40 kali 30 kali 206. Selanjutnya dikurangkan 32 kali 185 kali 40. Terus ya anak ya. Nah, ini sampai yang terakhir 30 kali 30 kali 305. Jadi kalian jumlahkan, kurangkan hasilnya, buktikan apakah benar determinan Y-nya adalah negatif 100. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari nilai determinan Z. Nah, untuk determinan Z berarti kita meletakkan nilai sini ya. Nilai Z-nya ini kan ada di kolom 3, maka kita ganti ini 40, 25, 30-nya kita gantikan dengan nilai D-nya ini di sini ya. Ini tetap, ini tetap. Ya. Kemudian nanti kita tuliskan ulang, kalian tulis ulang 2 kali, berulat seperti ini ya. Berulang, ini tulis lagi di sini, ini tulis lagi. Kemudian kalian kalikan 50 kali 45, sini ya. 80, 75 kali sini. Nanti kalian tuliskan ya, nanti hasilnya ini sudah ibu hitung, kalian cek apakah betul ini. Hasilnya nanti 463.500 ditambah 444.000 ditambah 457.500 dikurang 439.200 dikurang 462.500 dikurang 463.500, sehingga nanti hasilnya dihitung apakah betul jawabannya negatif 200. Ini untuk nilai DZ-nya. Nah, setelah kita memperoleh nilai DE, nilai DX, DY, dan DZ, kita tinggal menentukan nilai pada X-nya ya. X berarti negatif 300 dibagi negatif 100, X sama dengan 3. Untuk Y-nya berarti negatif 100 dibagi negatif 100, negatif dibagi negatif, Y-nya 1. Untuk nilai Z-nya negatif 200 dibagi negatif 100, Z-nya sama dengan 2. Jadi bisa disimpulkan banyaknya pesawat untuk Airbus yaitu sebanyak 3 buah, untuk Airbus 200 sebanyak 1 buah, sedangkan untuk Airbus 300 sebanyak 2 buah pesawat. Kemudian anak-anak ya, nanti bisa dicek hitungannya ya. Yang untuk materi hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan ya untuk determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3 bisa kalian pahami ya. Demikian penjelasan Ibu ya, pesan Ibu untuk kalian semua. Tentu saja rajin dalam belajar, mengerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan. Kemudian di rumah senantiasa membantu orang tua ya, berdoa, menjaga kesehatan. Kemudian senantiasa berakhlak yang baik. Akhlak baik yang baik itulah yang sangat penting dan yang sangat utama.
Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nana.